Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Nurmalinda dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, tepatnya di kelas MPI 6A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi saya pada magang pertama di UPT SMP Negeri 1 Sanangkulon. Baik, berhubung pada penelitian kemarin saya fokus meneliti pada hal pengelolaan dan administrasi keuangan, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan dan administrasi keuangan dan apa yang nantinya akan saya lakukan di magang kedua atau magang berikutnya. Baik, sebelum memasuki ke pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi-fungsi keuangan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan hingga pemeriksaan keuangan. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sekolah. Lalu apa sih tugas dari staf keuangan di sekolah? Layanan ini bertugas dalam mengecek keuangan sekolah, membuat SPJ, mengelola administrasi dana BOS, mengelola uang belanja surplus, mengelola keuangan untuk kegiatan siswa, menetapkan dan memperoleh sumber-sumber dana dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya mengenai implementasi kegiatan keuangan di UPT SMP Negeri 1 Sanangkulon. Mungkin akan saya jabarkan menggunakan konsep manajemen yakni POAK. Planning, Organizing, Actuating, dan juga Controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan. Saya rasa sudah tersusun secara jelas dan rapi. Maksudnya di sini setiap kali ada program kerja selalu disertai juga dengan rincian dana. Berapa dana yang dimiliki atau berapa dana masuk dan berapa dana juga yang harus dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Yang kedua, mengenai organizing atau pengorganisasian. Saya rasa sudah terorganisasi dengan baik. Di sini staf keuangan sudah menerima dan memahami job desk-nya sehingga mereka mampu mengkoordinasikan seluruh potensinya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, actuating atau penggerakan. Saya rasa penggerakannya sudah sesuai dengan rencana. Di sini kepala sekolah memiliki peran yang cukup penting dan saya rasa kepala sekolah di sini sudah mampu menggerakkan staf keuangan sehingga mereka mampu melaksanakan job desk-nya dan melakukan apa yang telah direncanakan. Yang terakhir, controlling, pengendalian atau pengawasan. Di sini saya rasa sudah tersusun secara rapi. Maksudnya, setiap berjalannya suatu program selalu memperhatikan kesesuaian dengan rencana atau perencanaan pengeluaran dana dan selanjutnya melakukan evaluasi dan yang terakhir tindak lanjut. Pada magang kali ini saya memiliki suatu pemikiran yang insya Allah jika memungkinkan dapat saya terapkan di magang saya selanjutnya. Pemikiran saya mengenai self-managing. Apa sih self-managing? Self-managing merupakan suatu konsep yang melibatkan satu staf khusus untuk melakukan satu pekerjaan saja. Dengan hal ini diharapkan staf tersebut mampu berfokus kepada pekerjaannya sehingga tercipta manajemen yang lebih baik. Beberapa kelebihan konsep ini antara lain yang pertama, lebih fokus kepada tugas masing-masing, lalu lebih memiliki sikap tanggung jawab, memiliki sikap kreativitas diri, tidak bergantung kepada orang lain, dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara cepat. Namun yang perlu diperhatikan adalah konsep ini juga pastinya memiliki beberapa kelemahan, yakni yang pertama, merasa berat jika pekerjaan terlalu berat. Lalu selanjutnya penyelesaian pekerjaan lebih lama. Lalu biasanya juga muncul rasa iri kepada staf lain yang dirasa memiliki pekerjaan yang lebih ringan darinya. Lalu muncul sikap acuh tak acuh kepada pekerjaan lain yang bukan termasuk job desk-nya. Dan yang terakhir, apabila terjadi suatu kesalahan atas pekerjaan masing-masing, maka pelimpahan kesalahan kepada per individu tersebut. Jadi lebih berat kepada individu yang memiliki kesalahan tersebut. Selanjutnya mengenai apa saja yang akan saya lakukan di magang kedua. Yang akan saya lakukan, yang pertama, berhubung saya mengambil fokus kepada pengelolaan dan administrasi keuangan, maka yang akan saya lakukan adalah membantu staf keuangan dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang kedua, menanggapi mengenai pemikiran saya terhadap self-managing, maka yang akan saya lakukan adalah mengerjakan satu pekerjaan saja dalam kurun waktu magang tersebut. Jika memungkinkan, perlu digarisbawahi jika memungkinkan. Jadi misalnya saya akan membuat SPJ
Dalam artian ini sudah termasuk pada pencatatan pengeluaran dana setelah kegiatan, jadi harus sesegera mungkin untuk melakukan pencatatan, dan nantinya juga akan dimasukkan kepada SP. Namun jika tidak memungkinkan melakukan satu pekerjaan saja dalam kurun waktu magang tersebut, maka cara lainnya adalah saya akan mengerjakan satu pekerjaan saja dalam satu hari atau paling tidak dalam satu minggu. Jadi misalnya pada hari ini saya diamanahkan untuk membuat RAB atau rencana anggaran belanja, maka sebisa mungkin pada hari itu juga akan saya selesaikan. Jadi besoknya saya bisa mengerjakan pekerjaan lainnya. Dengan hal ini saya lebih bisa fokus terhadap penyelesaian satu tugas terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan administrasi keuangan merupakan hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Pasalnya, apabila terjadi suatu kesalahan sekecil apapun, akan berdampak kepada keberlangsungan lembaga. Semoga teman-teman yang mendengarkan tidak hanya memahami, tetapi juga menjadi buah manfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.